Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta workshop budaya positif di SMK Kalinyamatan, wabil khusus Bapak Muhammad Arif Prasetyo selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada kesempatan siang hari ini akan memaparkan banyak hal terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan budaya positif yang ada di SMK 1 Kalinyamatan. Sebelumnya perkenankan kami, saya adalah Fathul Hidayat, dipercaya untuk menjadi moderator pada siang hari ini dengan tema budaya positif di SMKN 1 Kalinyamatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa suatu sekolah atau instansi bisa berkembang dengan baik, bisa menerapkan satu hal yang terkait dengan kemajuan apabila budaya positif itu ada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, kita bersama-sama akan belajar terkait dengan budaya positif yang ada di SMKN 1 Kalinyamatan. Harapannya dengan workshop kali ini, kedepannya SMKN 1 Kalinyamatan akan menjadi sekolah yang baik, menuju sekolah yang punya kemauan, punya budaya positif yang baik. Selanjutnya akan menjadi sekolah rujukan, sekolah yang kedepannya akan menjadi sekolah yang berkembang. Pada kesempatan siang hari ini, nanti ada satu dari calon guru penggerak angkatan 9, yang terhormat Bapak Muhammad Arif Prasetyo dari JGP angkatan 9 yang akan memaparkan banyak hal terkait dengan budaya positif yang ada di SMKN 1 Kalinyamatan. Oleh karena itu, kami perkenalkan Saudara Muhammad Arif Prasetyo untuk menyampaikan paparannya, gagasannya, serta hal-hal yang bersifat positif yang rencananya akan diberlakukan di SMKN 1 Kalinyamatan. Hari ini apa yang sudah ada terkait dengan hal yang positif, harapan kedepannya seperti apa, sehingga kedepannya sekolah kita SMKN 1 Kalinyamatan menjadi sekolah yang berkembang menjadi lebih baik. Karena itu kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Arif Prasetyo mungkin sekitar 30 menit untuk memaparkan, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan budaya positif yang ada di SMKN 1 Kalinyamatan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif Prasetyo kami persilakan. Monggo Pak Arif. Baik, Pak Fat, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya di sini. Saya di sini akan membawakan tentang budaya positif yang nantinya sebagai acuan untuk Bapak Ibu teman sejawat di SMK Negeri 1 Kalinyamatan ini agar membudayakan budaya yang positif seperti itu Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat di siang hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat di siang hari ini? Semangat Bapak. Saya ST-nya belum datang. Oke, siap Bapak. Ditunggu Bapak. Untuk mengawali di siang hari ini yang sangat panas sekali, ya, saya minta Pak Zainal untuk ice breaking Pak, biar semangat. Ya, Pak Zainal. Biasanya Pak Zainal kalau suruh ice breaking itu nomor 1 itu. Monggo Pak Zain. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita ice breaking bersama J Bapak Ibu. Kita regangkan seluruh badan kita biar dapat mengikuti webinar kali ini dengan semangat yang membara. Sebelumnya kita yel-yel dulu J Bapak Ibu. Yel-yel SMK hebat. Kita mulai J Bapak Ibu. SMK
Bisa. SMK Hebat. bisa Hebat. luar biasa. SMKN satu kalinya matan luar biasa. Oh, kurang Yes. gitu ya, Pak. Kita ulangi lagi ya, Pak, biar semangat ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK N bisa Hebat, luar biasa. Jadi, Pak. Terus berikutnya Bapak Ibu kita senam sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Biar otot tidak penat Bapak Ibu. Gerakan senamnya adalah dimulai dari kepala, anggukan kepala 7 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita putar kepala 7 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita putar berlawanan arah Bapak Ibu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus Bapak Ibu, sudah kendor semua otot lehernya Bapak Ibu. Miring. Kembali untuk memutar bahu Bapak Ibu biar tidak tegang otot bahunya. Kita putar ke depan dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita putar berlawanan arah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan ringan kan Bapak Ibu. Yang berikutnya kita coba hening sejenak Bapak Ibu. Kita wiridan Bapak Ibu. Jari jempolnya dengan jari telunjuknya disatukan Bapak Ibu. Seperti ini, J. Yang tangan satunya jari jempolnya disatukan dengan jari kelingking Bapak Ibu. Subhanallah. Ya, kita ucapkan subhanallah 5 kali Bapak Ibu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita ganti Bapak Ibu, kita ucapkan alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dengan demikian Allahu Akbar. Allahu Akbar juga Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Takbir. Bapak Ibu? Kadang malah gini-gini. Baik Bapak Ibu, udah kendor semua, baik raga maupun jiwa kita ucapkan selamat bersemangat. Terima kasih. Ya baik, dari Pak Zainal yang pakai akun Pak Fatkul Nur Amin itu sudah memberikan ice breaking yang sangat istimewa dan luar biasa di siang hari ini. Baik, langsung saja ke materi. Saya coba full screen dulu. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu, ya? Sudah, Pak. Baik, tentang budaya positif, ya. Tentang budaya positif di sini saya Muhammad Arif Prasetyo akan membawakan sebuah materi tentang budaya positif. Untuk agenda di siang hari ini ada pembukaan tadi sudah dibuka oleh Pak Fatkul Hidayat sebagai moderator, terus kemudian ada Pak Zainal sebagai ice breaking, terus kemudian
kompetensi lulusan, capaian umum, dan juga capaian khusus. Terus kemudian ada pemahaman inti, terus kemudian ada eksplorasi konsep, dan juga refleksi. Belum bergerak. Bisa. Nah, gini bisa? Ya. Oke, baik, kalau gitu gini aja. Terus untuk kemudian ada kompetensi lulusan di sini diharapkan untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Sana di sini kok. Kompetensi lulusan di sini, guru mampu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Terus kemudian, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama menggambarkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, topik dalam konsep eksplorasi di sini ada 6 topik dan juga eksplorasi konsep. Yang pertama tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Terus kemudian untuk yang kedua teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan, restitusi. Terus kemudian ada yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, kalau yang 5 posisi kontrol ini nanti, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan ke dalam sebuah masalah. Terus kemudian untuk yang keenam restitusi di sini tentang segitiga restitusi nanti untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang pertama tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, ada A dan juga B, Anda dan juga teman Anda. Di situ ada sobreklah kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka sebuah kepala tangan Anda. Ya. Perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma teori kontrol di sini, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan.
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon, ada teori kontrol pilihan. Terus kemudian di sini ada teori positif. Teori positif di sini digambarkan berdasarkan dari teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu guru di sini tidak bisa mengontrol murid atau siswa. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin di sini minta tolong Pak Fat untuk off mic-nya dulu. Halo? Off mic dulu Bapak. Suaranya masuk dari luar. Oh iya, siap. Oke. Baik, saya lanjutkan. Makna disiplin kontrol di sini belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan, terus model berpikir, realitas, kebutuhan, ya di situ ada. Kalau semua perilaku memiliki tujuan, di situ ada teori motivasi. Nah, teori motivasi nanti yang dibahas tentang untuk menghindari hukuman. Ya, jadi kita dibiasakan untuk tidak selalu memberikan hukuman kepada peserta didik yang kita ajar. Seperti itu. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya kalau di pembelajaran di kita kadang ada semisal apresiasi terhadap anak dan itu tidak boleh di dalam disiplin positif di sini. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri juga tidak boleh, nilai kebijakan universal juga seperti itu. Terus kemudian ada keyakinan kelas nanti ujung tombaknya nanti di proses keyakinan kelas yang akan dibentuk di setiap kelasnya agar mencapai kesepakatan bersama. Quote di sini, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkontrol dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang dibuat garis merah di sini, tulisan merah di sini, yang biasanya kita lakukan. Jadi, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dari kata Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita, kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Terus kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan, restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi ibarat kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan bla bla bla. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan akhirnya nanti gimana toh kita menimbulkan terhadap peserta didik kita, jika saya ini menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, filosofi di sini, filosofi dari menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat menerima memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari sebuah perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biarkan anak itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, agar mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ya, jadi kita di sini hanya sebagai ibarat kata hanya menuntun keinginan anak. Seperti itu. Terus kemudian dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artinya meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Pengaruh jangka pendek, penghargaan hukuman, penghargaan pengurangi tetapan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan, apresiasi di sini dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Nah, di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya, untuk pembukaan, contohnya kemarin saya perhatikan, terus kemudian saya menghargai, terima kasih untuk, ya. Ini adalah kata-kata yang disampaikan. Nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali, nak, kepedulianmu besar sekali, rasa tanggung jawabmu juga besar sekali. Nah, situasi di sini pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, baik.
Di sini ada sebuah tindakan guru, ya. Nah, menurut Bapak Ibu di sini, ya, bisakah dikategorikan sebagai hukuman atau konsekuensi? Ya. Misal tindakan guru yang pertama, ya, nanti bisa ditulis di kolom chat, ya, Bapak Ibu, ditulis di kolom chat saja. Nanti untuk jawabannya apakah dia hukuman atau konsekuensi, seperti itu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ini menurut Bapak Ibu yang ada di sini, yang hadir di sini, sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Ya, bisa ditulis di kolom chat. Ya. Pak Danang, Melida. Oke, Marina. Baik. Jadi sepakat ya, untuk mencatat 100 kali itu sebuah hukuman, ya, Bapak Ibu. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Untuk soal yang kedua. Baik Bapak Ibu, merupakan sebuah hukuman ya. Terus kemudian ada murid diminta untuk push up. Ya, kalau sudah tahu kalau push up itu adalah sebuah tindakan yang keji. Ya. Itu merupakan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Oke, terus kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, baik Bapak Ibu, itu tentang konsekuensi ya, karena kita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Terus kemudian ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Apakah sebuah hukuman? Apakah sebuah konsekuensi? Ya. Ini kelihatannya ST-nya sudah hadir semua ya. Semangat sekali untuk mengisi link diskusinya. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Oke, baik. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya. Untuk belajar PJOK. Kalau PJOK di sini tentang olahraga ya. Sebuah konsekuensi. Oke, baik. Dari tindakan-tindakan di atas itu, ini jawaban dari Bapak Ibu tadi ya.
yang sudah sangat luar biasa menjawab dari sebuah tindakan sebuah guru, apakah itu sebagai hukuman dan juga konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Ya, salah satu contohnya di sini, kalau hukuman adalah sesuatu yang meyakinkan, harus terjadi. Ya, jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Terus kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Terus kemudian hukuman di sini membuat anak sakit fisik maupun hati. Ya, untuk jangka waktu yang lama. Biasanya anak ini mengalami trauma batin dan juga trauma fisiknya juga, Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, ya, bisa anak menjadikan benci tentang disiplin. Ini maksudnya di hukuman, anak menghargai disiplin. Seperti ini contohnya sampai bawah. Lanjutnya, apakah itu restitusi? Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi tanpa kita harus memberikan solusi, dengan cara restitusi di sini, anak ini bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini identitas gagal. Di sini ada hukuman, terus kemudian identitas sukses di sini, disiplin, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Saya kasih contoh yang paling atas sendiri. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau disiplin konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ada ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi di sini bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau ciri-cirinya dari restitusi di sini sendiri, ini untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini setiap orang yang perlu ditekankan di peserta didik kita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu nanti kita bahas di segitiga restitusi sendiri. Terus kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, ya. Jadi kita sendiri tidak boleh memaksa. Ya, terus kemudian restitusi ini adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Ya. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus kemudian cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Yang ditekankan di sini adalah karakter siswanya. Terus kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjutnya tentang keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas di sini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya seperti itu, ya. Kenapa kok harus menggunakan helm? Jadi anak di sini sebagai contohnya itu digiring kalau dia
pemikirannya tentang peraturan, dia akan merasakan takut yang luar biasa. Misalnya, nek aku rak nggowo ngene iku mesti aku disengeni karo guruku. Misal sebagai contohnya seperti itu. Jadi bukan dari keinginan anak sendiri untuk saya ini sekolah harus membawa pakaian yang rapi, terus kemudian potongan rambut yang baik, terus kemudian membawa sepatu yang baik pula. Jadi bukan kok anak ini takut tentang peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Jadi kita kembalikan ke hakikatnya, ya seperti itu. Contohnya di yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya apa tuh peraturan itu? Kanggo apa? Nah, jadi peraturan-peraturan di sini membuat anak ini menjadi ada rasa takutnya. Ya. Jadi kita di sini harus menimbulkan rasa anak ini seolah-olah butuh. Ya, anak ini seolah-olah butuh. Jika saya tidak pakai masker, nanti saya kena virus. Nah, rasa seperti itu yang harus kita ciptakan kepada anak. Ya. Nah, kita lanjut lagi di sini tentang budaya positif. Ya, budaya positif di sini, kalau menurut dari gambar yang ada di sini, ini ada sebuah lingkaran, ya. Lingkaran-lingkaran di sini ini menunjukkan inti utamanya di sini, inti yang paling kecil, paling dalam di sini adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu biasanya mendiskriminasi anak untuk pokoknya gini, pokoknya kamu harus gini, seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan ini, kamu harus melakukan ini, seperti itu. Nah, di sini terciptakanlah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti dibuat oleh Bapak Ibu guru nanti pada saat jam pembelajaran masuk di kelas, ya, itu merupakan sebuah kesepakatan antara guru dan juga murid. Ya, jadi silakan buanglah idealisme dari Bapak Ibu semuanya. Ya, ciptakanlah rasa yang membuat anak ini menjadi sosok yang benar-benar berperan dalam sebuah proses pembelajaran itu tersebut. Ya, jadi tidak kok hanya peraturan-peraturan Bapak Ibu yang harus pokoknya kamu harus gini, Nang, pokoknya kamu harus gini, Le. Tidak hanya seperti itu, tapi apa? Kita timbulkan anak ini loh sebenarnya pengennya seperti apa juga. Ya, jadi jangan satu arah, tapi kita juga berbicara tentang dua arah. Ya, kita kembalikan lagi kepada filosofi dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Terus kemudian lingkungan yang positif. Terus kemudian yang paling besar di sini adalah budaya positif. Ya. Oke. Lanjut. Ini tentang peraturan dan juga keyakinan kelas. Ya. Salah satu contohnya di sini, ya, tak bukakan langsung aja. Salah satu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya merupakan tanggung jawab seperti itu, Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Itu artinya adalah menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas yang diusung di sini adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Salah satunya seperti ini. Ini contoh dari peraturan, terus kemudian keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan peserta didik. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas di sini, ya. Ini ada sebuah gambaran, ya,
yang paling tengah sendiri di sini adalah di sini membicarakan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Jadi ada kasih sayang dan juga rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu juga tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar peserta didik kita. Seperti itu yang dimaksud di sini. Terus kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Nah, posisi kontrol di sini, nah ini ada 5 posisi kontrol di sini. Di sini ada penghukum, terus kemudian pembuat rasa bersalah, terus kemudian ada teman, terus kemudian ada pemantau, ada manajer. Seperti ini 5 posisi kontrol tentang kita. Jadi 5 posisi kontrol di sini sebagai penghukum, guru berbuat, misal contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti, dan menyindir. Salah satunya bullying lah, seperti itu. Ini sifat-sifat guru sebagai penghukum. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan ini. Ya, ini salah satu contoh guru penghukum. Ya, contoh guru penghukum. Terus kemudian pembuat rasa bersalah, ya, contohnya seperti ini. Berceramah dan juga mengatakan seharusnya kamu ini. Terus kemudian Bapak atau Ibu guru kecewa terhadap perilaku kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Ya. Terus kemudian ada guru sebagai teman. Kalau teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi Bapak. Ayolah lakukan ini demi Ibu. Seperti ini. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Ibu pernah bantu ini. Ya, jadi ada katakanlah sosok ajakan di situ seperti kayak teman sendirilah, seperti itu. Terus kemudian ada sifat pemantau. Kalau sifat pemantau di sini menghitung dan juga mengukur apa peraturannya, terus kemudian hasilnya di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia berkualitas. Seperti ini. Terus kemudian sifat identitas yang paling sukses itu adalah manajer. Guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Ini yang paling berat, tapi yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita tinggalkan identitas. Jadi identitas gagal di sini, ini yang dimaksud adalah dari 5 posisi kontrol tadi, yang gagal ini adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini masuk ke dalam identitas gagal. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian kalau identitas berhasil, sukses, ya, ini guru sebagai teman, guru sebagai pemantau. Ya. Terus kemudian identitas yang paling sukses sendiri itu adalah guru sebagai manajer. Ya. Jadi di sini guru sebagai dapat menghargai diri sendiri dan juga dapat menghargai siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut aja langsung ke segitiga restitusi ya. Masuk ke segitiga restitusi di sini tadi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Jadi kalau kita dihadapkan kepada masalah anak, misal contohnya anak
datang terlambat lah seperti itu. Jadi kita jangan langsung ngejudge anak itu salah. Ya, tidak boleh kita ngejudge anak salah. Pokoknya gue salah, gue tokomu telat seperti ini. Itu kita tidak boleh posisi seperti itu. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Ya, caranya gimana? Contoh simpelnya yang ada di bawah ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Cara gampangnya, cara wong Jawa ini kita yem-yem dhisik. Ya, kita yem-yem dhisik anak tersebut. Biar anak ini dengan sendirinya ini mengungkapkan rasa yang ingin dia ungkapkan. Rasa yang ingin dia ungkapkan. Ya. Jadi kita tonjolkan, kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan terlambat. Contohnya seperti itu. Kita di sini juga posisinya mungkin pernah, atau teman yang lain mungkin pernah. Nah, terus kemudian untuk bagian restitusi yang kedua ini adalah validasi kebutuhan. Ya, jadi validasi kebutuhan kita tingkatkan dulu, naik. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Misal kamu pasti punya alasannya tole kenapa kowe kok telat ning kene. Ya, contoh simpelnya seperti itu. Pasti dia punya alasannya. Ya, pasti kamu punya alasan kenapa kok kamu telat. Terus adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya seperti itu. Yang paling utama di sini yang tak buat contoh di sini tadi yang terlambat tadi, kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu terlambat. Kita kembalikan lagi pertanyaan itu ke peserta didik kita. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan di sini karena kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama di dalam sebuah lingkup keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan peserta didik kita. Nah, kita di sini membuat kita ingatkan kembali anak tersebut. Kenapa toh kamu kok terlambat? Nilai opo sing mau langgar nih gonku. Ya. Jadi anak itu mikir, oh tadi saya itu datang terlambat, berarti nilai disiplin yang saya langgar. Biarkan anak ini mengakui sendiri. Anak tersebut langgar. Ya. Dan juga nanti penyelesaiannya nanti anak tersebut nanti juga akan menemukan solusinya sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya nanti bisa dipraktekkan segitiga restitusi ini. Ya, terutama ini nanti buat guru-guru BK mungkin nanti banyak masalah yang datang ke panjenengan nanti. Ya, nah ini bisa diterapkan di segitiga restitusi seperti ini. Jadi jangan langsung ngejudge anak, kita stabilkan identitasnya dulu. Biar anak itu tenang. Ya, kabeh wong ki salah. Jelaske dulu. Terus kemudian ada validasi kebutuhan dan juga ada keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Pak Fat, dari saya cukup mungkin pembahasan di siang hari ini tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika ada pertanyaan, monggo Pak Fat dipandu. Terima kasih Pak Arief, presentasi yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Arief. Kalau saya hitung ini hampir 1 jam Pak Arief. Begitu banyak memaparkan terkait dengan budaya positif. Ya, pantas kalau Pak Arief itu kemarin lolos calon guru penggerak. Begitu luar biasanya cara beliau menyampaikan dan memaparkan berbagai macam hal terkait dengan budaya positif. Ini calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, calon-calon pemimpin masa depan yang tentu saja dengan latar budaya yang begitu luar biasa. Hanya dengan beberapa bulan saja materi yang didapatkan dari CGP bisa begitu diaplikasikan dalam keseharian
Pak Arif selaku pemakalah. Ya, tadi telah kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu paparan dari Bapak Muhammad Arif Prasetyo terkait dengan budaya positif. Kalau saya cermati ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa budaya positif kalau kita artikan secara umum adalah suatu pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah yang ia tempati. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Juga tadi Pak Arif menyampaikan banyak hal terkait dengan budaya positif yang diantaranya adalah disiplin, ada nilai-nilai kebajikan universal yang di dalamnya meliputi profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ada gotong royong, dan juga ada kreatif. Juga di dalamnya beliau juga menyampaikan perbedaan antara apa itu yang dinamakan penghargaan, sebuah hukuman, atau mungkin konsekuensi, atau juga merupakan sebuah restitusi. Banyak hal yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Tentunya ini membawa harapan baru bagi kita. Kedepannya budaya positif itu mungkin akan melekat pada diri kita semua. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan suatu hal yang mungkin belum begitu difahami. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa usulan, bisa berupa masukan, atau apapun yang sifatnya membangun. Kami persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan usulannya, kritikannya, masukannya, atau apapun yang bersifat membangun. Kelihatannya Bu Marina mau tanya ini. Monggo Bu Marina. Kalau mau bertanya, kelihatan dari tadi kok mau mengacungkan jari. Ya Pak, di sini saya hanya untuk pernyataan saja ya Pak ya. Monggo Bu Marina, ampun malu-malu, monggo. Ya Pak. Terakhir. Ya, di sini saya hanya menegaskan saja ya, identitas berhasil atau sukses kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri sebagai manajer, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadi, kemudian murid menjelaskan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di sini posisinya sebagai manajer, itu yang perlu kita harus kita pahami atau kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, dalam artian apalagi untuk menghadapi siswa atau murid kita, sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Seperti itu, saya hanya menambahkan seperti itu Pak Arif. Terima kasih Bu Marina. Sebuah pernyataan Bu ya, bukan sebuah pertanyaan. Ya, bukan pernyataan. Ya, terima kasih Bu Marina atas pernyataannya yang begitu luar biasa. Ya, begitu menambah wawasan kita terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Marina.
Selanjutnya kelihatannya Pak Danang Rianto, tadi raise hand. Monggo Pak Danang. Pak Danang Rianto, monggo untuk menyampaikan usulan, pendapat, masukan atau mungkin kritikan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Monggo bergantian Pak Danang. Ya, siap. Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal, Bapak. Terima kasih. Setelah hampir 1 jam dan sudah 1 jam lebih ya, kami mendapatkan paparan dari Pak Arif Prasetyo, sangat luar biasa. Ini jadi memahamkan kami, Bapak, bahwa selama ini kita itu mungkin saya pribadi, karena saya adalah di ranah kesiswaan itu, ternyata posisi kami itu masih dalam fase menghukum. Jadi ini kita jadi paham dan tahu bahwa memang ketika kita menjadi seorang guru, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu memang harus menjadi orang yang manajerial. Jadi kita bisa memahami, bahkan kadang kita bisa harusnya menjadi teman. Jadi posisi menghukum itu memang benar-benar di posisi yang terendah seorang guru menurut saya, yang saya pahami dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif tadi. Luar biasa Pak Arif, terima kasih atas desiminasinya pada kami. Ini bisa menginspirasi kami sehingga kami bisa melaksanakannya nanti di budaya di sekolah kita bersama ini. Terima kasih Pak Arif, dan itu hanya pernyataan Pak Fat. Saya sangat terinspirasi dengan yang disampaikan Pak Arif. Terima kasih Pak Fat. Siap. Terima kasih Pak Danang atas pernyataan yang begitu luar biasa. Ya, selanjutnya Pak Zainal Abidin, monggo Pak Zain. Ya, apa yang mau disampaikan kepada Pak Arif selaku pemakalah atau narasumber? Monggo Pak Zainal, setelah ini nanti disusul Pak Heru. Ya, monggo Pak Zainal. Terima kasih Bapak Fathul Hidayat, dan terima kasih kepada Bapak Arif dan kawan-kawan semua atas kesempatannya. Baik Bapak, ini merupakan presentasi atau paradigma baru ya yang dipaparkan oleh Bapak Arif, dan tentu saja saya tercengang Bapak. Ini budaya, ya, budaya sehat, budaya baik yang ada di sekolah kita ini ternyata perlu kita kembangkan lagi, gitu. Ada beberapa hal yang mungkin menurut saya pribadi, saya mungkin kurang memahami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Arif tadi, Bapak, terkait dengan satu itu tentang kontrol. Ada 5 peran sebagai kontrol, ada kontrol sebagai pemantau dan sebagai manajer. Menurut saya itu kok hampir mirip tadi ya Bapak, atau mungkin ada yang perbedaan yang lebih spesifik begitu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Zainal. Langsung saja Pak Heru, biar nanti bisa ditanggapi Pak Arif secara bersama-sama. Pak Heru, monggo. Atur nuwun Pak Fathul. Saya sedikit menambahkan dan mungkin bisa ditanggapi atau mungkin tidak perlu sebenarnya, lebih pada pernyataan, tapi kalau mau ditanggapi monggo. Jadi apa yang panjenengan sampaikan tadi, salah satunya ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum sampai dengan yang terakhir itu ada manajer, dan juga ditambah oleh Pak Danang dan Bu Mamana tadi, bahwa saya sepakat bahwa ideal di dalam proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka paling ideal adalah pada posisi manajer, di mana mampu mendorong siswa untuk secara mandiri menyelesaikan dan mampu mengusulkan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kesalahan masing-masing. Tetapi saya melihat bahwa tidak ada yang salah dari pos 1 penghukum sampai dengan manajer. Artinya apa? Dari penghukum membuat rasa bersalah sebagai posisi teman atau yang lainnya ini, saya pikir
bisa digunakan, bisa diposisikan pada diri setiap individu bergantung pada kondisi dan situasinya. Artinya apa? Betul secara ideal adalah manajer, tetapi pada kondisi tertentu konsekuensi yang muncul di dalam posisi seorang pemantau atau pengawas ini juga diperlukan. Penghukum pada kondisi tertentu pun bisa digunakan ketika ada pengulangan-pengulangan kesalahan yang selalu diulangi, selalu terus-menerus. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak, pada kondisi tertentu kita akan menentukan posisi kita dari manajer menuju ke posisi yang apakah itu sebagai teman, pemantau, atau rasa bersalah, atau penghukum. Sehingga menurut saya 5 posisi ini bisa kita kombinasikan pada kondisi-kondisi yang disesuaikan dengan siapa yang kita hadapi, kondisi apa yang kita hadapi di lapangan. Seperti itu Pak Arif, monggo ditanggapi atau ini juga sebagai statement saja, hanya menambah saja menurut saya. Seperti itu Pak Arif, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru atas statementnya, atas pernyataannya yang ikut juga menambahkan referensi terkait dengan pemahaman budaya positif. Kalau tidak salah, saya mendefinisikan begini Pak Heru, bahwa yang namanya hukuman tidak selamanya negatif. Hukuman itu perlu dilakukan kalau kejadian itu terjadi berulang-ulang, di mana sang pelanggar selalu saja melakukan sebuah kegiatan masif yang sifatnya juga melanggar sebuah hukuman, melanggar sebuah aturan, sehingga hukuman itu juga perlu dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Heru. Itu tadi tambahan-tambahan Pak Arif, pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada lagi mungkin nanti di akhir Pak Arif mungkin bisa memberikan sebuah tanggapan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Bu Risma mungkin. Kelihatannya ini sepanang Bu Risma, mau menyampaikan sesuatu ini kelihatannya. Monggo Bu Risma. Oke, Bapak Pak Fat, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya hanya menambahkan sedikit tadi mengenai posisi kontrol ya. Jadi saya sendiri juga dalam kegiatan pembelajaran ini masih sering di posisi identitas gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, dari pemaparan yang sudah Pak Arif sampaikan tadi membuat saya sadar dan akan merubah penanganan saya kepada siswa dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil atau sukses, terutama di bagian manajer seperti itu Pak Fat. Iya. Sampun, Bu Risma. Sampun. Ya, matur suwun Bu atas tambahannya, atas masukan-masukannya yang sifatnya membangun. Ada lagi mungkin? Pak Arif, boleh saya bertanya Pak Arif? Walaupun saya sebagai seorang moderator Pak Arif, Oke, saya silakan ingin menyampaikan suatu pandangan Pak. Bagaimana cara Pak Arif ketika dalam suatu instansi, dalam sebuah sekolah, di mana budaya positif itu berjalan dengan begitu luar biasanya, tapi ada satu hal, budaya positif yang tidak bisa berjalan, bahkan si pemangku kepentingan atau mungkin top manajemen justru yang menghambat budaya positif itu berjalan dengan baik. Bagaimana cara Pak Arif untuk menyampaikan suatu hal, suatu gagasan? Intinya gini, budaya positif itu tidak bisa berjalan karena faktor top manajemen, karena faktor pimpinan. Nah, kita sebagai anak buah tentunya kan mungkin bisa memberikan masukan. Bagaimana cara kita menyampaikan masukan itu dengan baik, dengan santun, sehingga budaya positif itu bisa berjalan dengan baik tanpa menyudutkan dalam tanda kutip si pemangku kepentingan. Matur suwun. Ya. Baik Pak Fat, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan satu persatu, mungkin satu lingkup nanti tak sampaikan untuk semuanya saja. Jadi
yang dibahas di sini tentang posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang posisi kontrol memang posisinya itu ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman dan juga pemantau dan juga manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol di sini, ini sebenarnya ada identitas yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah identitas gagal dan juga identitas berhasil atau sukses, dan juga kontrol diri itu sebagai guru sebagai manajer. Itu adalah tingkatan atasnya, tingkatan paling utamanya yang diharapkan dari pemerintahan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini tadi Pak Zainal menanyakan tentang apa atau perbedaan antara pemantau dan juga manajer. Nah, kalau pemantau di sini, Bapak, masih ada rasa imbalan, ya, ketergantungan dengan orang lain, seperti itu, Bapak. Ya, jadi kalau rasa pemantau itu anak itu selalu diwaswasi dengan kata, wah, nanti saya ketergantungan dengan Pak ini, saya ketergantungan dengan ibu ini, seperti itu Bapak. Tapi kalau sifat manajer, kalau kita terapkan di sifat manajer, jadi dia selalu menghargai dirinya sendiri atas apa yang sudah dilakukan, seperti itu Bapak. Mungkin penjelasan saya seperti itu. Terus kemudian dari pertanyaan dari Pak Fat tadi tentang kondisi yang ada di SMK Negeri 1 Kalinyamatan ya Bapak. Kalau untuk kondisi yang berada di SMK Negeri 1 Kalinyamatan ini kalau dibahas panjang sekali Bapak. Mungkin tidak cukup dalam waktu 1 jam, 2 jam ke depan. Mungkin bisa 1 hari kalau kita oprek-oprek. Ya kan Bapak. Untuk budaya positif sendiri, jika nanti kita menemui masalah dari top manajemen mungkin tidak mendukung atau apa seperti itu, mungkin kita bisa koreksi diri Bapak. Kita bisa koreksi diri dulu, seperti apa kita selama ini kan yang masih agak kurang pasnya itu kan kadang menghujat satu dengan yang lain, seperti itu Bapak. Nah, kita mungkin bisa dalam sebuah forum mengatasi masalahnya dalam sebuah forum, kita selesaikan dulu dalam tim kecil dulu, kita datang di kelompok A, kelompok B, kelompok C, seperti itu Bapak. Mungkin bisa kita tukar pendapat, terus kemudian mencari solusi bersama-sama menggunakan segitiga restitusi. Mungkin yang sudah sudah saya sampaikan tadi di paling akhir itu ada segitiga restitusi. Di situ ada beberapa tahapan, ya, ada beberapa tahapan di situ tentang di segitiga restitusi sendiri tadi ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, terus kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin itu Bapak Fatul bisa membantu permasalahan-permasalahan di SMK Negeri 1 Kalinyamatan tercinta ini. Sudah, Pak Arif? Ya, sampun. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya. Kalau tidak ada yang lain, ya, baiklah. Untuk kegiatan pada siang hari ini kaitannya dengan webinar terkait dengan budaya positif, perlu kami simpulkan sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini bahwa budaya positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga yang ada di instansi tersebut. Di dalamnya ada disiplin, ada nilai kebajikan universal, dan lain sebagainya. Dan harapan kita ke depan, semoga dengan budaya positif itu, ke depannya apa yang menjadi keinginan kita. Harapan-harapan kita ke depan terkait dengan kondisi sekolah dan lain sebagainya akan menjadi lebih baik. Harapan kami juga dengan adanya virus dari calon-calon CGP, calon guru penggerak, akan memberikan nilai positif bagi sekolah kita untuk berkembang menjadi lebih baik, terutama terkait dengan budaya positif.
Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada Pak Arief yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan budaya positif di SMKN 1 Kalinyamatan. Itu yang bisa kami sampaikan dari saya. Kurang lebihnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu, dan mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bisa foto Pak Fat? Foto dulu Pak Fat. Alhamdulillahirabbil Sesi alamin. foto, monggo. On kamera semua. Foto Pak Arief ya. Nggih. Sudah belum? Sudah? Ampun. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Mari kita akhiri dengan bacaan Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hanafizawan, kelas 11 TI 2. Saya merasa bergembira telah membuat keyakinan kelas dengan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Junaluddin, kelas 11 TI 2. Saya merasa lebih bisa